Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam. apa kabar Bapak Ibu? Sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu apakah gambar dan suara saya cukup jelas. Di Silakan direspon saya dulu kawan-kawan. aman, Pak Faiz. Di saya jelas. Oh, Mas Angga ini. Loh, Mas. Di Mas Angga jelas ya? Berarti Jelas, Pak. kalau Mas Angga jelas, yang lain jelas ya? Harusnya ya. Oke. Sip. Jadi bisa langsung kita mulai ini. Boleh dimunculkan slide-nya, Pak? Biar. Sip. Oke. Yes. Bapak Ibu, malam ini materi kita adalah tentang psikologi cinta ilahi. Kenapa ini kita lakukan? Karena besok adalah malam ke-21 Ramadan. Kita ingin bersama-sama menjemput Lailatul Qadar. Semoga benar-benar tergapai ya tahun ini. Untuk itu, semoga acara kita ini memberi manfaat buat kita semua, Bapak Ibu. Kita berdoa dulu. Ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadhi niyya kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih mau membersamai saya Bapak Ibu dalam perjalanan kita ini sebagai kafilah rohani menuju cinta ilahi, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Semoga kita semua disambut oleh Allah dalam pelukan cintanya, menemukan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, webinar malam ini temanya adalah psikologi cinta ilahi. Dari judulnya kita mestinya tahu tujuan kita yang terakhir adalah supaya meraih cintanya Allah. Dan kita menggunakan tools yaitu psikologi, karena psikologi ini adalah ilmu yang membahas tentang kejiwaan. Psike itu artinya jiwa ya. Logi artinya ilmu, jadi psikologi artinya ilmu yang mendalami kejiwaan. Dan untuk meraih cinta ilahi itu apa Ibu, peran bagaimana kita menata jiwa kita itu sangat penting. Jadi di sini saya tidak akan membahas syariatnya, apa yang harus dilakukan, misalnya doanya seperti apa, wudhunya seperti apa, kemudian tata cara fikihnya seperti apa, itu udah ada banyak ulama yang bahas. Silakan tanya ke Ustadz Anda masing-masing untuk urusan syariatnya, fikihnya. Saya di sini membantu Anda untuk menata hatinya, karena seringkali Bapak Ibu kondisi hati itu dibobot lebih tinggi sama Allah dibanding formalitasnya. Bukan berarti formalitas atau syariatnya nggak penting, salah, itu sangat penting, itu syarat utama, jadi itu ibadah syarat formalnya begitu ya. Tapi begitu Anda sudah memenuhi syarat formalitas, Anda juga harus memenuhi syarat substansial, yaitu kondisi hati kita harus pas. Karena kalau salah, ibadah bisa nggak ada gunanya Bapak Ibu ya. Jadi niatnya orang beriman itu bisa lebih penting dibanding amalnya. Kondisi hati kita, gitu, kondisi psikologi kita saat beribadah itu bisa jadi dibobot jauh lebih gede sama Allah dibanding ritual formalitasnya. Anda bisa berangkat haji, Anda penuhi semua tata cara
fikihnya, syarat dan rukunnya Anda penuhi semua, Anda habis uang 200 juta, Anda habis waktu 40 hari, dengan tenaga biaya dan luar biasa, Bapak Ibu, sampai di sana nggak dihitung ibadah sama Allah, dihitung olahraga atau dharma wisata. Kenapa? Salah niat. Posisi psikologisnya keliru. Apa misalnya niatnya kepingin dipanggil Bu Hajah, pingin dapat kedudukan sosial, pingin di depan namanya ada H, ada tulisan H-nya gitu ya. Atau pingin hal-hal lain yang sebenarnya itu duniawi. Anda telah menyalahgunakan urusan akhirat untuk kepentingan dunia. Itu bisa jadi nanti sama Allah dibuang semua ibadah kita itu yang semua susah payahnya nggak dianggap sama Allah. Sementara kebalikannya, Bapak Ibu, Anda bisa jadi tidur 8 jam, dihitung tiap nafas Anda berzikir sama Allah, gara-gara posisi psikologis Anda pas. Niatnya benar, kondisi batinnya benar, akhirnya tiap nafas Anda selama ketiduran dihitung berzikir. Jadi syariat penting, silakan Anda belajar ke ustadznya masing-masing, karena kalau udah ngomong syariat ini beda mazhab, beda cara kadang-kadang, ya, beda ritualnya. Ya mungkin beda kecil-kecil, tapi memang ada agak beda-beda dikit ya. Tapi saya nggak masuk wilayah itu biarlah diurus sama yang memang ahlinya. Saya tidak ahli di situ, Bapak Ibu. Yang bisa saya bantu pada Anda adalah bagaimana membantu Anda untuk memosisikan kondisi batin yang tepat. Jadi kita akan melakukan 5 latihan jiwa menuju keajaiban cinta Allah. Jadi akan saya bahas secara sistematis 5 tahap, 5 langkah untuk meraih Lailatul Qadar, untuk meraih cinta Allah. Mungkin Anda bertanya-tanya, loh Pak Faiz ini siapa kok tiba-tiba bahas masalah cintanya Allah ini. Nah, sejarahnya agak panjang Bapak Ibu. Saya memang tidak belajar fikih dalam, tapi saya belajar cukup banyak untuk urusan menata hati itu. Baik dari guru dari luar negeri maupun dalam negeri ya. Di antaranya yang saya belajar adalah Syekh Ragib Jerahi, itu dulunya namanya Dr. Robert Frager, pendiri Institute of Transpersonal Psychology di Palo Alto, depannya Stanford University di California. Beliau dulu adalah dosen di Harvard University, lulusan dari sana juga, dan beliau mendirikan psikologi transpersonal, psikologi agama, gitu ya. Dan akhirnya begitu ketemu dengan para darwis dari Turki, kalau saya nggak salah, akhirnya masuk Islam. Dan masuk Islam dan menjadi mursyid tarekat Jirahi di California. Beberapa Ramadan yang lalu saya bertemu dengan beliau, saya jamaah tarawih dengan beliau di California. Itu salah satunya. Yang lain-lain Anda bisa baca di broadcast yang saya sebar itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tegaskan sekali lagi, saya ingin cerita pada Anda betapa pentingnya kondisi hati ya. Itu ada gambar kafilah yang sedang berbaris begitu. Ceritanya dulu ada Khawariyun itu adalah para sahabatnya Nabi Isa Al-Masih. Jadi sahabatnya Nabi Isa Al-Masih ini sedang jalan berbondong-bondong begitu bersama Nabi Isa. Tiba-tiba di barisan paling belakang dari rombongan kafilah ini ada seorang bromocora, seorang preman begitulah, seorang ahli maksiat yang tiba-tiba ingin mendekat ke rombongan orang-orang suci ini, gitu ya, orang-orang para sahabatnya Nabi Isa ini. Tiba-tiba ada sahabatnya Nabi Isa yang risih. Kenapa? Dia takut ketularan dosanya. Jadi dia menjauh, jalan cepat ke depan untuk menghindari si preman ini. Karena dia merasa dirinya itu bersih, begitu ya. Sementara preman ini penuh dengan kotoran maksiat. Lalu karena kesombongan spiritual itu turun wahyu ke Nabi Isa dan wahyunya berbunyi, Isa, kamu lihat itu ada seorang sahabatmu yang karena merasa dirinya suci, merasa nggak pantas dideketin oleh seorang ahli maksiat sehingga dia lari ke depan. Saksikan Isa bahwa mulai sekarang posisinya 0-0, 0-0 antara bromocora dengan Hawariyun sahabatmu itu. Kenapa ya Allah? Si sahabatmu yang udah banyak taat
taatnya ibadahnya itu saya anggap semua ibadahnya habis karena kesombongan dia. Karena kesombongan dia merasa lebih suci dibanding orang ahli maksiat itu. Jadi amal ibadahnya udah nggak aku anggap lagi karena dia sombong. Dan sombong itu penyakitnya iblis. Yang di surga saja, Bapak Ibu, sudah penghuni surga ini gara-gara kesombongannya diusir. Apalagi kita yang belum masuk. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada satu biji kecil saja, sebiji kurma mungkin, sebiji kecil kesombongan. Jadi bilang ke murid-murid itu mulai hari ini saya nolkan semua ibadahnya karena dia sombong, merasa dirinya lebih suci dibanding orang lain. Sementara si ahli maksiat tadi itu saya nolkan juga dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia punya niat baik untuk mendekati orang-orang baik. Dan dia ketika mendekati kafilah itu juga dengan sangat sopan santun, dengan tata krama, dan dengan rendah diri karena merasa dirinya banyak dosa. Sehingga sekarang saya nolkan juga dosanya, saya anggap dia nol juga. Jadi sekarang posisi muridmu dengan ahli maksiat itu 0-0. Dari cerita ini ya Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa itulah seringkali kondisi hati kita itu, kondisi psikologis kita itu dibobot lebih tinggi sama Allah dibanding amalnya itu sendiri. Iblis itu Bapak Ibu puluhan ribu tahun beribadah pada Allah seperti malaikat, seniornya malaikat. Tiba-tiba satu hari dia disuruh hormat sama Nabi Adam, muncul kesombongannya. Saya kan lebih baik dibanding anak kemarin sore ini. Dia dari tanah, saya dari api. Saya seniornya malaikat, kok saya ini ibadah padamu, ya Allah udah lama. Dia kan baru kemarin sore. Ibadah saja juga belum, kok saya disuruh hormat. Sebenarnya kesombongan iblis beralasan. Faktanya begitu. Tapi Allah nggak suka. Allah nggak suka. Walaupun beralasan untuk sombong, tapi begitu sombong sama Allah, keluar sana. Tidak boleh ada makhluk yang sombong. Yang sudah penghuni surga, Bapak Ibu, diusir, disuruh keluar, apalagi model kayak kita yang belum masuk. Nah, itu lagi-lagi kondisi psikologis, Bapak Ibu, yang menentukan. Makanya hati-hati. Dulu guru saya ketika berpesan, kalau Anda pernah dengar Kiai Baurin Nur Salim atau Gus Baha yang sekarang lagi viral juga di internet itu, ayahnya dulu adalah sahabatnya kakek saya, sama-sama punya pondok pesantren tahfidz Quran, cuman kakek saya lebih senior. Nah, ayahnya Gus Baha ini berpesan pada anaknya, gitu. Orang itu yang penting adalah punya qalbin salim. Jadi hatinya selamat. Ya ibadahnya kurang-kurang itu biasanya masih selamat kalau hatinya selamat. Tapi kalau hatinya, kondisi psikologisnya yang nggak selamat, biasanya ibadahnya banyak pun jadi sia-sia. Ini seperti pesannya Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara juz 19 ayat 89. Yauma la tunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak nggak ada gunanya, kecuali orang yang menghadap pada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan qalbin salim. Nah, kita ini mau membahas bagaimana caranya supaya kita memiliki qalbin salim. Seperti apa qalbin salim itu? Seperti apa hati yang selamat itu? Nah, ini yang mau kita bahas dengan 5 kondisi hati. 5 latihan jiwa ini untuk meraih cintanya Allah. Tujuannya supaya kita memiliki qalbin salim. Iblis berkata, aku bertekad menyesatkan mereka ya Allah, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Mukhlasin itu orang-orang yang hatinya diselamatkan sama Allah. Yang hatinya ikhlas. Jadi mukhlas itu beda dengan mukhlis.
Mukhlisin beda dengan mukhlasin. Kalau mukhlisin itu sedang berusaha untuk ikhlas. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Maka panggillah, sapalah Allah dengan beragama secara ikhlas. Jadi kita sedang berjuang untuk ikhlas, itu namanya mukhlisin. Sementara kalau mukhlasin, itu orang yang sudah dibikin ikhlas hatinya sama Allah. Sudah diselamatkan sama Allah. Biasanya ini para nabi. Seperti Nabi Yusuf ini, Bapak Ibu, sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hambaku, hamba-hamba kami yang mukhlasin. Minna ibad diyal mukhlasin. Sesungguhnya ia, Musa alaihissalam, adalah orang-orang yang mukhlas dan seorang rasul dan nabi. Ini surat Quran Maryam. Jadi ada beda antara mukhlis dengan mukhlas. Kalau mukhlisin sedang berusaha untuk ikhlas, kalau mukhlasin sudah sampai, sudah ikhlas. Dan nggak ada orang yang bisa ikhlas kecuali ditolong sama Allah untuk bisa ikhlas. Jadi orang yang dibikin hatinya ikhlas sama Allah. Nah, tinggal bagaimana nih caranya supaya kita menjadi mukhlasin. Bagaimana kita bisa memiliki qalbin salim, hati yang selamat. Apa saja latihan jiwa yang diperlukan untuk seperti itu, untuk menggapai cintanya. Nah, ini yang kita bahas, Bapak Ibu. Siap, Bapak Ibu? Kita akan bahas 5 latihan jiwa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini tadi habis training seharian. Berdiri seharian dalam kondisi puasa. Pulang, mandi sebentar, sholat, langsung ngisi ini. Jadi ya mudah-mudahan ini saya gunakan stamina saya yang terakhir ini. Dan besok ngisi training lagi, training live ya, bukan training webinar, tapi training tatap muka. Lagi training Safety S di Bekasi tadi. Oke, Bapak Ibu, yang pertama, 5 latihan jiwa menuju keajaiban cintanya. Pendekatan Divine Love Psychology atau pendekatan psikologi cinta ilahi. Bapak Ibu, ini selengkapnya nanti akan saya bikin program 12 hari dari mulai besok malam sampai habis Lebaran, 2-3 hari habis Lebaran. Karena saya ingin mendampingi Anda, bukan hanya ngomong doang di sini cuma 2 jam. Setelah itu Anda mungkin udah tahu ilmunya, lalu Anda karena nggak didampingi Anda lupa. Enggak, saya ingin mendampingi Anda sama 12 hari ke depan. Jadi 2 jam ini adalah permulaan, pembukaan. Saya akan sampaikan semua seperti apa langkah-langkahnya sekarang juga. Jadi nggak akan saya tutup-tutupi. 2 jam ini akan saya sampaikan semua roadmap-nya seperti apa. Saya akan membawa Anda menuju seperti apa. Latihan-latihannya juga akan saya sebutkan di sini nanti. Cuman detailnya, benar-benar latihan yang sesungguhnya itu saya ingin mendampingi Anda selama 12 hari ke depan. Jadi sifatnya mentoring. Dalam sebuah grup WhatsApp, kita akan diskusi di situ, kita akan mentoring di situ selama mulai besok malam 21 Ramadan sampai Idul Fitri lewat 2-3 hari. Jadi kira-kira 12 hari, 12 kali pertemuan. Jadi ini adalah pertemuan pertama. Kalau Anda senang sama saya, berkenan kita bareng-bareng jalan, kita akan lakukan seperti ini selama 12 hari ke depan tiap hari. Tiap hari kita akan ketemu selama 12 hari ke depan. Siap ini? Nah, ini adalah intronya berupa overview apa yang kita lakukan selama 12 hari ke depan. Ya. Malam 21 alias besok, kita akan bahas latihan jiwa yang pertama, yaitu forgiveness. Jadi gini ya, Bapak Ibu. Kalau Anda sedang mau jalan menuju cintanya Allah, Anda harus bersihkan dulu diri Anda. Bersihkan dari apa, Pak? Dari segala macam emosi negatif. Terutama yang sifatnya apa? Ganjahan-ganjahan batin. Di mana Anda mungkin berbuat salah sama orang, Anda belum minta maaf. Anda harus segera minta maaf. Atau ada orang lain salah sama Anda juga harus segera memaafkan. Nah, forgiveness itu mengandung 2 itu. Orang lain salah, Anda memaafkan. Kita yang salah, kita minta maaf. Dan tidak hanya sama orang, tapi juga yang lebih penting lagi juga sama Allah.
Jadi fase pertama untuk latihan jiwa yang pertama untuk meraih cinta ilahi, saya kira untuk menjemput Lailatul Qadar, Anda harus melalui tahap takholli atau menghilangkan, membersihkan diri dari segala macam hal-hal yang negatif. Lah, forgiveness, permaafan, itu terdiri dari 12 komponen. Anda lihat, pertama, Anda harus minta maaf ketika Anda salah dan memaafkan kalau orang lain salah. Pada siapa? Nah, sebelum ke orang lain justru pada Allah. Anda minta maaf sama Allah, lalu ke orang lain, dan terakhir juga ke diri sendiri. Nah, ini kita bahas besok lebih dalam. Tidak hanya kita bahas, kita latihan bareng Bapak Ibu. Latihannya akan kita lakukan bareng-bareng di grup WhatsApp itu kalau Anda berkenan saya dampingi. Ya. Dan masing-masing itu ada 2 level. Jadi minta maaf sama Allah itu 2 level. Yang pertama minta maaf untuk diri kita sendiri, dan yang level masternya minta maaf untuk kesalahan orang lain. Nah, itu ada begitu. Bahkan ketika Anda nggak salah, yang salah orang lain pun Anda minta maaf sama Allah. Makanya ada doa setiap habis sholat itu, Robbi firli wali walidayya. Ya Tuhan, maafkanlah saya, maafkan juga kedua orang tua saya. Walil muslimina wal muslimat, dan orang-orang muslim dan muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, yang udah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, itu level pertama. Orang lain juga gitu, Anda minta maaf pada orang lain. Yang pertama, ketika Anda salah, jelas Anda perlu minta maaf orang lain, level basic. Level masternya, Anda bahkan juga minta maaf orang lain, bahkan ketika Anda nggak salah. Oh, nggak salah kok minta maaf? Iya, karena Anda lebih mementingkan hubungannya. Sama istri misalnya. Saya merasa nggak salah, tapi karena hubungannya sudah nggak baik, ya saya minta maaf. Teman saya bilang, bukan siapa yang salah yang penting adalah siapa yang minta maaf duluan. Itu nggak orang lain. Diri sendiri juga begitu. Anda juga perlu minta maaf pada diri Anda sendiri. Karena dalam banyak hal Anda mendolimi diri Anda sendiri. Ya, itu level basic, level advance. Memaafkan juga begitu. Lupa ini kok aneh. Memaafkan Allah. Emang Allah salah sama kita? Enggak sih. Cuman ada orang-orang keblinger yang merasa Tuhan salah sama dia. Saya nggak tahu, mungkin Anda nggak ngalami, tapi saya pernah nangani pasien-pasien yang dia itu nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Kenapa? Karena dia kecewa sama Tuhan. Nah, dia anggap Tuhan nggak adil sama dia. Orang-orang kayak gini itu perlu memaafkan Tuhan. Bukan karena Tuhan salah, enggak. Cuman dia perlu berdamai dan menyadari bahwa yang salah bukan Tuhan, dia sendiri yang belehar, dia sendiri yang nggak benar. Tapi kan dia awalnya berasumsi bahwa Tuhan itu salah. Orang-orang ateis itu kan kebanyakan karena dia kecewa sama Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa kok banyak ketidakadilan? Kenapa kok ada banyak anak-anak kecil jadi di tempat-tempat perang? Mereka salah apa? Di mana keadilan Tuhan? Akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Lama-lama dia bilang kayaknya Tuhan itu nggak ada. Jadi ateis. Nah, ini orang-orang menyalahkan Tuhan ini perlu insaf. Dalam bahasa saya, memaafkan Tuhan bukan berarti Tuhan yang salah. Dia perlu insaf. Sebenarnya yang salah itu dia. Itu juga perlu memaafkan. Lalu memaafkan orang lain. Level basicnya yang layak dimaafkan. Level advance ya, level masternya, bahkan orang-orang yang tidak layak dimaafkan pun, Anda juga maafkan orang tersebut. Memaafkan orang yang mudah dimaafkan gampang, Bapak Ibu. Yang susah kan memaafkan orang yang telah membuat Anda trauma setengah mati. Orang yang telah menghancurkan hidup Anda. Orang yang Anda merasa dia tidak layak dimaafkan. Nah, itu kan yang paling susah dimaafkan. Nah, tetap Anda perlu memaafkan juga kalau Anda ingin masuk tangga berikutnya. Karena kalau Anda masih digandolin dengan emosi-emosi kayak gini, jangan harap Anda bisa masuk ke tangga berikutnya mendekat sama Allah, Pak Ibu. Nanti Allah akan bilang gini. Anda bilang ke Allah, ya Allah, tolong maafkan saya. Katanya Allah, boleh, asal kamu memaafkan dia. Tapi dosa dia sama saya, Tuhan, kayaknya nggak bisa dimaafkan. Terlalu berat, too bad to forgive. Nanti Allah akan bilang, oh begitu ya. Lah kamu pikir dosamu juga nggak gede sama aku. Fa'fu fal yasfahu ala ayyuhibbu ayyaghfirallahu lakum.
Falyafu falyasfahu ala ayyuhibbu ala an tuhibbu ayyaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan lapangkan dadamu. Bukankah kamu juga ingin dimaafkan sama Allah? Nah, jadi kalau Anda merasa ada orang nggak layak dimaafkan, Anda yakin bahwa Anda layak dimaafkan sama Allah. Jangan-jangan dosa kita lebih gede di hadapan Allah dibanding dosa orang itu pada kita. Nah, kalau kita nggak memaafkan orang tersebut, ya Anda jangan berharap Allah maafkan Anda. Wong itu firman Allah nggak begitu. Maafkan dan berlapang dadalah. Bukankah kamu juga ingin dimaafkan sama Allah? So, Bapak Ibu, Anda harus maafkan orang tersebut. Lalu yang terakhir, diri sendiri. Nah, ini juga penting, karena ada orang-orang nggak bisa memaafkan dirinya sendiri. Saya ketemu orang 11 tahun, hidupnya nggak kemana-mana, tawaran beasiswa ke luar negeri ditolak, tawaran mestinya dia bisa punya rumah, jadi nggak bisa punya rumah. Hidupnya mentok gara-gara dia merasa bersalah. Dia merasa berdosa dengan mantan istrinya yang nggak salah apa-apa, tapi dia ceraikan gara-gara dia jatuh cinta sama perempuan lain. Ini ngeselnya sampai 11 tahun, nggak selesai-selesai. Padahal mantan istrinya sudah memaafkan, anaknya dari mantan istri yang pertama juga sudah memaafkan, hubungannya juga sudah baik, dan dia juga nggak kurang-kurang bertobat sama Allah. Kok saya kira Allah juga sudah menerima tobatnya, dia sendiri aja yang belum bisa memaafkan dirinya sendiri, akhirnya hidupnya ruwet 11 tahun mentok. Nah, Bapak Ibu, yang gini-gini perlu Anda bereskan. Nah, tentu saja teorinya nggak segampang prakteknya. Ya, makanya izinkan saya mendampingi Anda untuk membereskan ini. Ada latihan-latihan yang perlu Anda lakukan, kita lakukan mulai besok malam, insya Allah. Oke, itu yang pertama. Sebagaimana firman-Nya Allah, "Falyafu wal yasfahu, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim." Surat An-Nur ayat 18. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah juga mengampunimu? Ini tadi yang saya sebutkan tadi, apa ya? Tadi itu di Quran, saya nggak ngarang, apa ya? Dan nanti latihannya Anda akan kita minta menuliskan apa saja yang perlu Anda maafkan dan minta maaf di 12 elemen forgiveness itu. Anda akan kita minta nulis dan mulai kita rilis satu persatu. Oke? Lah kalau yang berbuat dosa besar dan menghancurkan hati kita dan orang-orang yang kita cintai aja nggak minta maaf atau nunjukin nyesel kok, buat apa dimaafin? Lagian kalau yang bersangkutan mohon maaf seharusnya ada diat ganti rugi buat trauma dan sakit hati seumur hidup mestinya. Ini Bu Kamila, pertanyaannya menarik ini. Ibu, kalau Ibu tidak memaafkan, yang sakit hati siapa? Gini Bapak Ibu, memaafkan orang lain itu bukan tentang dia, tapi tentang kita. Forgive for your own health. Maafkan demi kesehatan Anda sendiri. Anda memaafkan, Anda nggak memaafkan, dia santai-santai aja. Tapi yang sakit hati seumur hidup siapa? Lah Anda kan. Yang trauma sakit hati seumur hidup kan kita. Kalau nggak kita maafkan. Jadi kita maafkan itu bukan buat kepentingan dia, kepentingan kita sendiri. Supaya kita rilis, supaya kita nggak perlu trauma sakit hati seumur hidup itu. Nah itu kan kurang kerjaan, Bu. Nah, banyak orang merasa diri jadi korban, Bapak Ibu. Oke, Anda mungkin jadi korban secara fisik, tapi Anda nggak mungkin jadi korban secara emosi kecuali Anda izinkan dia untuk mengorbankan Anda. Anda bisa kok, nggak perlu dipikiri. Anda bisa kok, nggak perlu sakit hati seumur hidup, sakit hati sebulan lah, oke, nggak apa-apa. Tapi ngapain seumur hidup kurang kerjaan, Bapak Ibu, Anda ini? Nah, Anda sakit hati Anda bikin sendiri, berarti. Lah ngapain? Kita maafkan dia itu bukan untuk kita sendiri, supaya kita sehat, supaya kita nggak perlu trauma sakit hati seumur hidup itu kurang kerjaan, Bapak Ibu. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Udah Bu, hentikan kegilaan itu. Ngapain Anda? Gini loh, orang nggak bisa maafkan itu
Anda seperti ingin bunuh orang, tapi racunnya Anda minum sendiri. Yang mati Anda, bukan orang itu. Jelas ya? Ini Bu, kalau nggak dibereskan, nanti Ibu seumur hidup susah. Kalau orangnya sih baik-baik saja, artinya ya mungkin nanti di akhirat Anda boleh nagih, silahkan ditagih. Tapi di dunia ini Anda perlu riliskan hati Anda maafkan. Demi kesehatan Anda dan anak-anak Anda sendiri. Kalau orangnya udah nggak tahu di mana atau sudah nggak ada, bagaimana Pak? Ya lebih gampang lagi. Nggak perlu ditemui orangnya, kan nggak ada satu ditemui orangnya. Yang penting di hati Anda memaafkan, bukan supaya Anda ketemu harus minta maaf. Bukan berarti Anda harus ketemu kemudian Anda bilang saya maafkan kamu, nggak usah ketemu orang juga nggak apa-apa, Anda maafkan. Kalau Anda yang salah, baru sebaiknya Anda temui, Anda minta maaf ke dia. Kalau udah meninggal, ya doakan yang banyak, sedekah yang banyak, dihadiahkan ke beliau. Jadi memaafkan dari jauh. Iya, benar Bu ya. Iya, oke. Butuh proses panjang untuk melupakan dan memaafkan. Alhamdulillah dengan melupakan maafkan hati menjadi tenang. Iya, benar Bu. Di save itu ya itu yang kita lakukan. Dan ini pula yang akan kita lakukan nanti di sesi besok sama lusa. Kita fokus ke forgiveness. Insya Allah saya sudah maafkan orang yang salah, tapi masih ada di hati seperti contoh kayu yang dipaku, maka bekas paku itu hanya katanya nggak bisa kembali seperti aslinya. Lah itu apa? Bu Rika Kamelia, Anda bikin perumpamaannya udah keliru. Seperti bekas kayu dipaku, makanya bekasnya nggak hilang. Lah ngapain? Yang bikin nggak hilang ya karena Anda bikin analogi seperti itu. Analoginya yang keliru. Kenapa kok nggak bekas air dipaku? Satu baskom air Anda paku, tung gitu, dicabut, airnya normal lagi. Hati-hati dengan analogi yang Ibu bikin ya. Di NLP dulu saya diajari, banyak orang hidupnya menderita gara-gara bikin analogi keliru untuk penderitaannya. Hati itu Pak, bagaikan gelas. Yang kalau udah pecah, susah untuk sambung lagi. Nah, ya sudah. Hati jadi kayak gelas beneran, jadi mudah pecah. Kalau saya, hati itu kayak otot. Dimana kalau dia habis pecah, besok tumbuh lebih kuat. Anti-fragile. Ya kan, otot itu kalau Anda pakai untuk fitness, kan dia pecah, ada microburst, sakit jarem, sakit semua 2 hari. Hari ketiga bagaimana? Dia lebih kuat, bisa angkat lebih kuat. Lah kenapa Anda nggak bikin analogi kayak begitu? Toh lebih cocok hati seperti otot dibanding hati seperti kayu. Bener nggak? Bikin analoginya keliru, Bu. Jadi makanya hidupnya jadi ruwet. Bagaimana menghilangkan trauma sakit hati sama orang mendolimi kita? Nah, itu Bapak harus belajar chef, Pak. Tadi saya baru mentraining orang-orang untuk melepaskan ini, Pak. Melepaskan traumanya. Jerit-jerit, bengok-bengok, teriak-teriak, nangis-nangis, muntah-muntah. Tapi setelah itu rilis. Jadi kalau teknisnya, Pak, Bapak belajar chef. Dan nanti ini besok sama lusa kita akan perdalam. Oke? Baik. Nanti ada latihan kedua dan seterusnya, itu latihan ketiga juga ada untuk masalah forgiveness. Itu akan kita latih selama 2 hari berturut-turut, malam 21, malam 22. Webinarnya 2 kali, malam 21 malam seperti ini, malam 22 juga ada seperti ini. Selama pagi sampai malam di WhatsApp group kita bisa diskusi. Bahkan Allah pun Bapak Ibu, di malam Lailatul Qadar kita diminta banyak doa seperti ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengampuni dan yang suka mengampuni, maka ampunilah saya. Maafkanlah saya. Allah saja suka Maha memaafkan. Siapa sih Bapak Ibu yang lebih zalim dibanding kita pada Allah? Kalau Anda bilang orang itu salahnya terlalu berat buat saya, Pak. Zalimnya terlaluan. Coba Anda renungkan. Selama ini kita zalim nggak sama Allah? Kurang apa Allah itu? Tiap hari dia turunkan karunia-Nya pada kita, dan tiap hari pula kita balas karunia Allah itu dengan apa? Dengan dosa-dosa kita naik padanya. Itu pun tiap hari tetap dikasih makan. Kurang zalim apa kita ini?
dibanding orang yang salah sama kita. Tiap hari dijaga nafas kita, detak jantung kita, tidur pun dijaga, maksiat pun tetap dijaga. Dan apa balasan kita sama Allah? Ibadah yang males-malesan, ya kan? Maksiat ya rajin. Tapi pun demikian, Allah sudah memaafkan kita. Malah kita diminta di malam Lailatul Qadar sering-sering doa seperti ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anna. Jadi Allah senang memaafkan Bapak Ibu. Ayo kita tiru. Kalau Anda ingin dimaafkan sama Allah, kita harus niru juga. Kita juga harus memaafkan orang lain. Saya tahu teorinya gampang, prakteknya susah. Karena itu, ayo saya pandu Anda di mentoring selama 12 hari ke depan ini untuk membuat hati Anda lebih mudah memaafkan dan lebih mudah minta maaf. Karena ini nggak bisa. Ini step pertama. Langkah pertama nggak Anda lakukan, Anda nggak maju kemana-mana nanti. Secara spiritual nggak bisa naik. Mentok di situ nanti. Oke? Nah, malam ke-23 Ramadan, kita akan masuk pelatihan yang kedua, yaitu kindness. Ibaratnya ini gelas hati Anda, Bapak Ibu. Kalau Anda mau naik tangga menuju Allah, langkah pertamanya ini harus Anda tumpahkan dulu airnya yang kotor-kotor itu, trauma-trauma dan lain-lain itu, Anda buang dulu. Itu namanya takholli, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk, membersihkan hati dari emosi-emosi negatif. Dibuang dulu. Langkah keduanya baru diisi dengan akhlak mulia. Diisi air menjadi air yang putih yang berakhlak mulia. Mungkin saya minum dulu Bapak Ibu ya. Setelah kotoran Anda buang, Anda isi dengan akhlak mulia. Terus apa akhlak mulia? Kalau Anda ingin tahu akhlak mulia itu apa, ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, Anda baca Asmaul Husna. Itu akhlaknya Allah, tirulah. Takhalluku bi akhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Allah maha lembut, tiru. Allah maha memaafkan, tiru kita suka maafkan. Allah maha sabar, kita tiru kesabarannya. Allah maha rahman rahim, kita tiru rahman rahim. Nah, pertanyaan saya apa dalam Asmaul Husna itu sifat asma Allah yang paling sering disebut, yang paling sering ditonjolkan sama Allah. Ada 99 Asmaul Husna, ada satu atau dua yang paling sering ditonjolkan, yaitu akhlak Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu di setiap surat, pembukaan surat Al-Quran dibuka dengan Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya ayo kita tiru itu. Jadi ada 114 kali diulang di tiap awal surat. Belum di dalam surat, di dalam ayat-ayat Quran bertebaran ratusan kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang kita tiru. Yang kedua yang perlu kita tiru adalah akhlaknya Nabi. Apa akhlaknya Nabi? Banyak ya. Sidik, fatonah, amanah, dan lain-lain. Tapi kalau Anda lebih dalam lagi, Anda akan ketemu wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau itu akhlaknya yang paling mulia. Akhlak mulia Nabi seperti apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang padamu rasul yang mirip sama kamu. Artinya bukan malaikat. Kalau bukan malaikat, beliau ini manusia supaya bisa ditiru. Artinya mirip sama kita. Ya ngantuk kalau nggak tidur, ya lapar kalau nggak makan, ya kadang-kadang emosi kalau lihat orang yang nakal gitu ya. Tapi beliau ini istimewanya, sifat utamanya apa yang dipuji oleh Allah? Azizun alaihi ma'anittum. Empatinya tinggi sama orang. Orang lain susah, beliau ikut menderita. Harisun alaikum, lemah lembut sama orang lain, nggak berangasan, nggak kasar, nggak jahat. Lemah lembut ngomongnya. Bil mu'minina raufur rahim. Dan pada orang-orang mukmin, loving kindness. Baik hati.
welas asih, nggak tegaan sama orang. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin mengisi gelas hati Anda dengan akhlak mulia, apa-apa? Ada banyak. Tapi yang paling penting, kindness. Baik hati. Itu menjadi sifat utamanya para nabi. Bapak Ibu. Suatu hari, Nabi Musa ditanya sama Allah, Musa, tahukah engkau apa yang membuat aku menjadikanmu kalimullah? Mengapa engkau yang aku jadikan sebagai orang yang aku ajak audiensi langsung, gak lewat malaikat Jibril? Nggak tahu ya Allah. Karena suatu hari kamu punya gembala kambingnya Nabi Syuaib, lalu kambing itu aku bikin semburat berantakan. Ada yang lari ke dalam parit, masuk got, ada yang menyeberang jalan, dan seterusnya. Terus kamu dengan loving kindness, dengan kebaikan hatimu, kamu pungut satu persatu kambing itu tanpa rasa marah, tanpa rasa jengkel, dan aku lihat hatimu begitu baik, maka aku karuniakan kamu kalimullah. Nabi yang diajak audiensi langsung sama Allah. Ibrahim, kenapa kamu aku jadikan Khalilullah sebagai kekasihnya Allah? Karena kamu kalau makan tidak mau sendirian, selalu neraktir orang lain. Jadi kalau kenyang nggak mau kenyang sendirian, selalu ngajak orang lain ikut makan. Kalau nggak ketemu orang, binatang diajak makan. Muhammad, kenapa kamu aku jadikan sebagai Sayyidul Anbiya, sebagai pemimpinnya para nabi? Apa karena ibadahmu? Enggak juga, walaupun ibadahnya nabi sampai kakinya bengkak. Apakah karena kamu orang kaya? Enggak juga, walaupun beliau ketika menikah, mas kawinnya 40 ekor onta. Apa karena kepinteranmu? Bukan, walaupun kamu fatonah, cerdas. Apa karena kamu darah biru? Bukan juga, walaupun kamu dari suku Quraisy yang terhormat. Lalu apa ya Allah? Karena hatimu yang paling baik. Perhatikan Bapak Ibu, karena hatimu yang paling baik. Karena kamu itu Muhammad, lihat orang itu gak tegaan. Azizun alaihi ma'anitum. Kamu juga lemah lembut sama orang. Dan hatimu dipenuhi rasa Ra'ufur Rahim. Loving kindness. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sifat utama yang perlu kita tancapkan dalam diri kita. Dan seringkali Allah itu lebih iba dengan orang-orang punya hati kayak gini, walaupun amalnya sedikit dibanding orang yang amalnya banyak tapi hatinya jahat. Itu sama Allah bisa dibuang semua amalnya. Suatu hari Nabi ketemu sahabat yang membanggakan sahabat yang lain, ibu-ibu. Nabi, saya punya tetangga itu kalau ibadah ya Allah nggak ada yang ngalahkan satu kampung Nabi. Emang kenapa? Waduh, kalau udah sholat sunnah dilakukan semua. Sholat tahajud dari jam 2 pagi kali, bahkan jam 12 malam sampai subuh itu. Itikafnya, sholat puasa sunnah dilakukan semua, dzikir lama banget. Nabi cuma tanya satu, sama tetangga gimana? Nah ini Nabi, sama tetangga jahat. Ibadahnya banyak, tapi sama tetangga jahat. Jahatnya ngapain? Tidak nempilingin orang, jahatnya nggak mukulin orang. Jahatnya cuma pakai mulut. Suka memfitnah orang, suka ngibah, gosipin orang, suka ngata-ngatain orang. Sehingga tetangga-tetangganya nggak ada yang merasa aman dan nyaman dekat dia. Apa jawab Nabi itu? Hiya finnar, tempatnya neraka. Loh, Nabi lah semua ibadah tadi bagaimana? Habis untuk menebus kedolimannya. Seperti api memakan kayu bakar. Berarti kan Bapak Ibu? Ini saya nggak main-main. Kalau Anda ingin menuju sama Allah, nggak ada jalan lain, Anda harus hiasi hati Anda dengan kebaikan hati. Kalau Anda tegaan sama orang, Anda jahat sama orang, mau sholatnya 100 rakaat satu hari, susah. Kata Nabi, habis ibadahnya untuk menebus kedoliman dia pada tetangganya. Sementara di cerita hadis yang lain, ada seorang pelacur yang tiap hari berdosa besar, berzina. Itu bisa masuk surganya gara-gara ngasih minum anjing. Anjing gak usah diminum, anjing bukan manusia, Bu. Ngasih minum anjing, dia nggak tega, sepatunya dia copot,
dia masukkan ke dalam sumur, dikasih minum anjing itu dengan loving kindness, dengan kasih sayang. Lo dimaafkan sama Allah dosanya. Ini juga bukan berarti bahwa kalau gitu saya tak ngomong ke para pelacur aja bahwa kamu nggak apa-apa, yang penting kasih minum anjing yang banyak. Bukan begitu Bapak Ibu ya, jangan salah paham. Ini cuma ingin menunjukkan Allah bahwa Allah itu welas asih pada orang yang juga punya welas asih pada orang lain atau makhluk lain. Ilhamu mang fil ard yarhamukum mang fis sama. Sayangilah yang di bumi, nanti kamu disayang yang di langit. Oke, kindness. Nah, ini juga ada latihannya, Bapak Ibu. Nanti akan kita latih di malam 23, malam 24. Nah, di manakah yang lebih mengundang cintanya Tuhan? Ibadah vertikal langsung sama Allah, sholat, puasa, haji, zikir, atau ibadah horizontal, nolong orang, welas asih sama orang, bantu orang. Nah, tadi sudah saya cerita kan, seringkali dibobot sama Allah lebih besar ibadah sosial. Mohon maaf, bukan berarti ibadah vertikal nggak penting. Salah ya, penting. Tetap sholat, tetap zikir, tetap puasa, tetap haji, tetap umroh, penting. Tapi hati-hati. Hati-hati. Urusan sama manusia nggak kurang pentingnya. Oke? Karena saya menyaksikan ada orang-orang yang sangat rajin ibadah tapi sama orang lain jahat. Model kayak gini ini susah, Pak Ibu. Susah masuk surga. Walaupun ibadahnya banyak. Yang ngomong bukan saya loh, Nabi. Ibadah banyak itu habis untuk menebus kezalimannya. Seperti habisnya kayu bakar dimakan api. Bagaimana di dunia bisnis? Nah, nanti bisa akan saya jelaskan, Bapak Ibu. Bahkan di Google pun, perusahaan terbesar di dunia, salah satu dia bikin culture of compassion. Saya sediakan videonya besok, tanggal 23 tentang itu. Di mana kebaikan hati nanti ada 3 dimensi. Anda perlu baik hati di level pikiran, di level perasaan, di level tindakan. Jadi nggak cukup salah satu, tiga-tiganya Anda harus baik. Ya. Ini nanti ada latihannya masing-masing. Ini kita bahas di tanggal 23, tanggal 24. Latihan penuh di hari 2 hari itu untuk membuat hati kita baik, perbuatan kita baik, pikiran kita baik. Jadi baik di 3 dimensi. Kurang satu, nggak jalan, Bu. Kurang satu, nggak lengkap. Ya. Pikiran yang baik hati nanti ada latihannya. Nanti tindakan yang baik hati juga ada latihannya. Lalu hati yang baik pun juga ada latihannya. Itu kita bahas nanti di malam 23, malam 24, dan kita diskusikan di dalam WhatsApp selama 2 hari itu. Dan kita akan lakukan, ada penelitian ilmiahnya juga akan kita bahas, Bapak Ibu. Kenapa orang-orang baik, kenapa terjadi hal-hal baik pada orang-orang baik? Why good things happen to good people? Kenapa orang-orang baik itu hidup bisa lebih lama, lebih sehat, lebih bahagia, hanya dengan a simple act of giving, hanya dengan memberi yang sederhana. Ini penelitian ilmiah oleh seorang profesor bisnis namanya Stephen Bush. Oke, ada latihan juga latihan ketujuh namanya loving kindness prayer, dan bahkan juga baik hati tidak hanya pada orang lain, juga pada diri sendiri. Karena seringkali ada orang itu mudah baik hati sama orang lain, tapi pada dirinya sendiri keras, sehingga apa? Dirinya sendiri kemerungsung, stres. Jadi Anda juga harus baik pada diri sendiri, Bapak Ibu, selain juga baik pada orang lain. Nah, malam ke-25 ini mulai agak dalam ini. Ya. 3 malam yang terakhir ini saatnya Anda menghadap sama Allah. Jadi 2 malam yang sebelumnya, malam ganjil sebelumnya, malam 21, malam 23, ini urusannya membersihkan dulu, membersihkan sampah-sampah batin, lalu membereskan hubungan dengan manusia. Karena itu prasyarat sebelum untuk mendekat sama Allah. Membersihkan sampah-sampah batin itu tahalli, lalu menghiasi diri dengan kebaikan namanya tahalli, baru Anda bisa masuk zona yang terakhir menghadap pada Allah namanya tajalli. Kedekatan dengan Allah. Tajalli itu ada 3 latihan, 3 hari yang akan kita bahas. Malam 25, 27, 29. Ya itu Anda masuk zona heartfulness.
Kalau kerja malam gampang Pak, ada rekamannya. Jadi Pak Badison yang beliau dari Singapura, beliau kerjanya malam, tidak masalah. Malam itu, jadi gini, Bapak Ibu mulai besok itu tidak live, tapi rekaman. Karena program ini pernah saya lakukan setahun yang lalu, pas persis juga di malam 20 sampai 12 hari. Jadi tepat setahun yang lalu, hari ini, saya juga melakukan hal yang sama. Jadi supaya saya nggak ngulang lagi hal yang sama, itu rekamannya akan saya bagikan pada Anda. Tapi supaya simulasinya itu mirip dengan live, kita baginya kita cicil. Jadi malam 21 video pertama saya bagikan. Silakan dilihat. Pak, saya lagi kerja, nggak apa-apa. Wong itu rekaman Anda bisa lihat kapanpun. Anda bisa lihat sampai 2 bulan ke depan. Rekaman itu. Anda ulang-ulang juga boleh, nggak masalah. Oke. Loh Pak, kok rekaman, kok nggak live Pak? Ya, supaya saya nggak ngulang lagi hal yang sama Bapak Ibu ya. Tapi yang live, diskusi di WhatsApp-nya. Diskusi di WhatsApp grupnya itu live. Jadi Anda boleh tanya, saya jawab langsung nanti. Cuman kalau videonya, saya udah pernah bikin, ya Anda tinggal lihat lagi aja. Ya, biar kita tidak mengulang hal yang sama Bapak Ibu. Oke, jadi Anda akan lihat rekamannya ada 12 video total. Nanti ada satu video yang itu hilang kemarin, nanti akan saya ganti dengan video live. Baru yang itu nanti bisa kita live. Kalau nggak salah video hari keempat, Bapak Ibu. Nah, nanti itu kita akan ganti dengan yang live. Karena kemarin itu lagi trouble webinar jamnya kita pindah ke Zoom. Nah, saya lupa rekamannya entah di mana. Akhirnya ya udah nanti kita bikin yang live. Oke, kecuali Zoom-nya ketemu lah, nanti saya kasih yang ganti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nanti seperti ini prosesnya, Anda bisa ikut ini selama 12 hari, setiap malam kita akan ada webinar, rekaman tahun yang lalu, persis sama juga malam 20, 21, 22, 23 Ramadan sampai setelah Lebaran. Nah, tapi yang live adalah diskusi di WhatsApp group. Setelah lihat itu, saya kasih handout-nya, Anda ada yang kurang jelas, Anda latihan, ada yang mau tanyakan, Anda boleh tanya di WhatsApp group, nanti akan saya jawab, akan saya pandu. Oke, yang live diskusi di WhatsApp grupnya. Videonya tinggal ngulang yang tahun yang lalu. Level ketiga, setelah Anda bereskan diri Anda dengan forgiveness, ya, taholi, lalu Anda mulai bisa berbuat baik pada orang lain, urusan hablum minan nas juga beres, tahali, baru yang ketiga Anda bisa mendekat pada Allah, tajalli. Tajalli ada 3 tahap. Tahap pertama adalah heartfulness. Anda harus mendekat pada Allah dengan sepenuh hati. Heartfulness itu apa Ibu? More than mindfulness. Saya bikin training namanya mindfulness. Silent mindful listening. Anda kalau ingin tahu trainingnya seperti apa, latihan-latihan detailnya Anda hubungi Kampung Hening. Itu juga ada versi online-nya, ada 22 video kalau nggak salah. Saya pandu cara mindfulness, murah, cuma 350.000 kalau saya nggak salah videonya. Tapi kalau training live-nya itu juga di Kampung Hening, itu 3 hari 2 malam 7 juta. Bukan saya yang bikin harga, Pak Ibu. Yang bikin harga Kampung Hening. Kampung Hening itu perusahaannya Pak Jamil Azaini sama Bu Sofia Fitrix, istrinya beliau. Itu 3 hari 2 malam saya latih intensif untuk mindfulness. Untuk supaya pikirannya itu hadir, khusyuk. Lah heartfulness itu another level. Di mana Anda nggak sekedar khusyuk pikiran Anda, tapi juga khusyuk hati Anda. Khusyuk Anda udah turun ke hati. Udah mulai ada rasa. Jelas ya? Jadi zikir, Bapak Ibu, berzikir itu ada 4 level. Level pertama, Anda zikir mulutnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mulutnya doang. Pikirannya nggak hadir. Pikirannya nggak mindful. Nah, itu level pertama. Masih lebih baik dibanding nggak berzikir. Level kedua, mulutnya ngomong, pikirannya hadir. Jadi mindful, Anda melakukan itu dengan mindfulness, dengan hadir pikirannya, level 2. Itu mindfulness. Level 3, heartfulness. Bukan hanya pikiran yang hadir, tapi juga mulai turun ke rasa hati. Ciri khasnya apa? Anda zikir sambil nangis. Dada Anda hangat. Hati Anda bergetar.
Dan orang-orang ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Nah, itu berarti udah heartfulness tuh. Dalam Quran dikatakan seperti itu. Nah, kita masuk zona itu apa itu? Jadi mulai ada feeling di situ. Nah, nanti kalau sudah heartfulness sudah masuk, Anda masuk ke level keempat, level tertinggi namanya soulfulness. Jiwa Anda udah masuk, di mana Anda udah lupa yang lain selain Allah. Yang ada cuma Allah, Anda lupa, bahkan diri Anda pun Anda lupa, dunia ini pun udah nggak penting lagi di hadapan Anda, yang ada hanya Allah. Nah, itu level keempat. Nah, kita pelan-pelan sedang menuju ke sana. Pertama, mulut dulu, tidak apa-apa. La ilaha illallah. Ini saya juga punya apa ini? Jadi, mana? Yang buat zikir itu. Oh, itu pegang anak saya. Nah, ini alat. Untuk zikir ini, la ilaha illallah, la ilaha. Ini ya untuk bantu kita supaya ingat. Nah, mungkin cuma di mulut. Ya, alat zikirnya ini. Nggak apa-apa, daripada nggak berzikir ya. Level pertama. Level kedua, mulai naik ke kepala. Zikir yang diiringi dengan kesadaran penuh. Namanya mindfulness. Mindful zikir. Level ketiga, turun ke hati. Mulai muncul rasa, mulai muncul keharuan, ada kerinduan pada Allah, Anda mikir ambil nangis. Level keempat, soulfulness, diri Anda udah nggak ada. Yang ada hanya Allah. Udah masuk ke dalam jiwa Anda. Oke, itu nanti di malam ke-25 kita bahas, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak sempat malamnya, Anda mungkin masih ingin iktikaf, boleh. Anda bisa lihat rekamannya besok pagi juga bisa. Rekamannya bisa Anda lihat sampai 2 bulan, Bapak Ibu. 2 bulan ke depan Anda bisa ulang-ulang terus. Nanti akan saya jelaskan apa landasan ilmiahnya, apa keuntungannya orang kalau bisa mindfulness ini dan seterusnya. Itu gampang nanti kita bahas di webinar malam ke-25 dan 26. Bahkan sampai guide mindfulness, sampai kita bisa merasakan kehadiran Allah. Karena Bapak Ibu sebenarnya Allah selalu hadir. Kita saja yang nggak datang. Gitu ya. Aku lebih dekat dibanding urat leher hambaku. Jadi Allah itu lebih dekat dibanding urat leher kita. Artinya apa? Dia selalu hadir. Kita aja yang nggak datang. Coba bayangkan apa Ibu, Anda pengantin baru ya. Anda sangat mencintai pasangan Anda dan dia juga begitu. Dia juga mencintai Anda. Lalu suatu hari Anda bilang ke pasangan Anda gitu ya, Dek, tunggu aku di sini ya. Iya, Mas. Nanti Anda janjian nanti jam 9 malam tunggu aku di sini. Iya, Mas. Dan jam 9 malam dia datang beneran, Bu. Di situ. Dan dia nunggu Anda. Tiba-tiba Anda ketiduran. Anda nggak datang. Kira-kira kecewa nggak dia? Dia nungguin Anda, Anda nggak datang. Kecewa nggak? Dan anehnya Bapak Ibu, dia nggak bergeming, tetap aja duduk di situ, nungguin Anda 8 jam. Sampai subuh. Dan Anda belum datang. Anda baru datang jam 6 pagi. Sambil tergopoh-gopoh, maaf ya, maaf aku tadi ketiduran. Dan pasangan Anda bilang, nggak apa-apa Mas. Saya akan tetap dengan setia menunggumu. Dan Bapak Ibu, Allah seperti itu. Tiap malam dia menunggu kita. Tapi kita nggak datang karena kita sibuk tidur. Bukan hanya Anda, saya pun juga. Tapi dia dengan sabar nungguin kita, Bapak Ibu. Ya sambil bilang ini, aku hadir tapi engkau lupa untuk datang. Kecewa nggak? Nah itulah, untungnya Allah maha memaafkan, maha memaklumi.
Bapak Ibu, nanti kita akan latihan ini. Semoga ini membuat nanti zikir kita benar-benar sampai ke dalam jiwa raga kita ya, heartfulness-nya itu. Nah, yang paling seru malam ke-27, karena banyak yang bilang malam 27 malam Lailatul Qadar gitu ya. Malam 27 itu kita akan masuk malam yang paling indah, yaitu lovefulness. Tidak hanya turun ke hati, tapi juga sampai masuk ke hati kita dipenuhi rasa cinta pada Allah. Lovefulness. Ini kita bahas di malam ke-27, lalu kita perdalam di malam ke-28. Di situ nanti ada banyak tanya jawab, Anda bisa belajar dari video itu. Nah, kalau saya ingin tanya bagaimana Pak? Anda tanya di grup WhatsApp, nanti saya akan jawabnya di situ. Sama aja, Anda tanya di sini pun saya jawabnya begini ya. Cuman beda ketika Anda lihat video ada pertanyaan, Anda tanya di grup WhatsApp. Nanti saya jawab juga lewat voice note. Jadi memang videonya rekaman, tapi WhatsApp grupnya live. Saya akan temani Anda sampai Lebaran. Oke, di zona lovefulness itu Bapak Ibu nanti Anda akan belajar ini ikhlas pasrah karena cinta. Mudah-mudahan Anda bisa mulai merasakan keindahan cintanya, cinta Allah. Fall in love with God. Cuman fall-nya saya coret diganti dengan rise in love. Bukan jatuh cinta, karena jatuh itu kan sakit. Kita ganti dengan rise in love, bangkit dengan cinta bersama Allah. Nah, itu latihannya. Semoga Anda bisa merasakan latihannya nanti, Bapak Ibu. Ya, gimana ya, cinta itu kan susah, nggak bisa kita bikin copy paste gitu. Ya, paling yang bisa saya lakukan, Bapak Ibu, akan membawa suasana, membawa Anda untuk mudah-mudahan Anda nantinya bisa merasakan. Tapi pada akhirnya itu hanya hadiah dari Allah saja. Termasuk yang ngomong ini, kalau nggak dikasih hadiah dari Allah, nggak bisa. Nah, nanti akan kita latih di malam ke-27, malam yang sangat tepat untuk melatih kecintaan pada Allah. Karena itu malam-malam yang katanya banyak orang, kemungkinannya sangat besar untuk Lailatul Qadar itu ya. Makanya kalau Anda umroh, Bapak Ibu, Anda umroh Ramadan itu yang paling penuh Masjidil Haram itu malam 27. Tanyakan yang pernah umroh Ramadan. Kalau udah malam 27, udah kayak haji itu. Penuh masjidnya. Karena banyak yang yakini malam 27 itu malam Lailatul Qadar. Karena itu malam yang paling penting, Bapak Ibu. Kita akan masuk latihan yang paling penting, yaitu latihan merasakan cinta pada Allah. Oke? Semoga Anda dapat auranya ya. Walaupun itu bukan kekuatan saya untuk ngasih ini hanya Allah bisa ngasih Anda. Malam 28 kita akan perdalam, kita lanjutkan tanya jawabnya. Baru malam ke-29, yang terakhir kita masuk zona yang terakhir yaitu gratefulness. Nah ini tinggal syukurnya saja. Asumsinya yang kemarin udah dapat Lailatul Qadar gitu ya. Di malam 21, 23, 25, 27. 29 ini tinggal disyukuri, tinggal masuk zona gratefulness, masuk dipenuhi rasa syukur. Nanti kita bahas landasan ilmiah syukur dan seterusnya. Ini beliau sudah meneliti rasa syukur sudah 20 tahun, Profesor Robert Emmons, dan ternyata syukur itu punya banyak dampak positif. Bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara fisik, secara psikologis, secara hubungan dengan orang lain. Sampai beliau dapat dana penelitian untuk 2 tahun penelitian senilai 4 juta dolar alias hampir 60 miliar apa ya, untuk meneliti tentang bersyukur pada Tuhan. Seru ya. Jadi penelitian tentang rasa syukur pada Tuhan sampai dapat dana 60 miliar coba. Nanti kita bahas itu di webinar-webinar selanjutnya. So, Bapak Ibu, kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, amal sedikit yang disertai rasa syukur atas karunia Allah, karena merasa ditakdirkan bisa beramal baik, maka disyukuri walaupun sedikit, lebih baik
Sekali lagi, lebih baik dibanding amal banyak yang disertai rasa bersalah karena merasa kurang sempurna amalnya. Kenapa kok ini nggak baik ya? Karena dia merasa tidak bersyukur atas karunia Allah yang bisa membuat dia beramal baik. Anda sholat 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat Anda bilang, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah, Kau berikan saya hidayah, kekuatan, taufik dan inayah untuk bisa sholat 2 rakaat. Bisa sujud padamu ya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Anda hayati benar tuh rasa syukurnya. Walaupun cuma 2 rakaat, tapi Anda syukur benar, Anda merasa bahwa ini bukan dari kekuatan saya, ini bukan karena saya hebat, ini benar-benar karena karunia Allah. Kalau Allah nggak ngasih karunia saya hidayah, nggak mungkin saya bisa ibadah kayak begini. Anda syukuri ya begitu. Itu jauh lebih baik dibanding Anda habis sholat 20 rakaat, tapi habis 20 rakaat Anda bilang begini, waduh, kayaknya nggak khusyuk tadi, gimana ya, sholat saya kok nggak bener gini, tuh nggak mungkin diterima ini, kayaknya susah. Anda habis ibadah malah curiga sama Allah, kayaknya nggak diterima ini amal saya, kurang sempurna amal saya, karena tadi kurang khusyuk, tadi kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Walaupun 20 rakaat Bapak Ibu, itu tidak lebih baik dibanding 2 rakaat tapi disertai rasa syukur. Jelas ya? Jadi bukan banyak-banyakan Bapak Ibu. Kualitasnya. Ini ada Pak Ender Prayudi, Ramadan tahun ini mungkin nggak bisa mudik pulang ke rumah ortu. Webinar 5 langkah menuju cinta jadi penawar dan obat rindu. Untuk menemani Ramadan di perantauan. Saya senang sekali ada webinar ini, jalan menuju cintanya. Terima kasih Pak Faiz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa lanjut Pak ya sampai 12 hari ke depan. Oke, Bapak Ibu, nanti ada latihan ke-12 itu mensinergikan semua latihan tadi itu. Yang kesimpulannya, nanti kita akan ada 12 kali webinar Bapak Ibu. 12 hari mentoring, atau bahkan ini 13 hari mentoring, saya tambahi 1. Supaya total jadi 25 ya. Untuk menggapai Lailatul Qadar dan hidup penuh keajaiban. Karena kalau Anda sudah dapat Lailatul Qadar Bapak Ibu, hidup Anda akan dipenuhi keajaiban. Nanti aneh-aneh dapatnya, Anda baru kepingin datang yang Anda inginkan gitu. Anda akan dapat rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib, yang nggak ada, yang Anda nggak nyangka-nyangka. Nah, ini kita lakukan 12 kali webinar, webinarnya rekaman Bapak Ibu, mulai hari ini webinar pertama, lalu besok kedua, ketiga, keempat, sampai hari sampai ke-12. Artinya sampai setelah Idul Fitri ya. Itu setiap hari, setiap malam 20.30, dan karena rekaman Anda bisa lihat jam 3 pagi juga bisa, habis subuh juga bisa, sesempatnya Anda. Cuman kita rilis rekamannya tiap jam 8.30 seperti tadi itu. Tadi setelah Anda terawih. Tiap hari. Di malam ganjilnya itu ganti topik, di malam genapnya pendalaman. Jadi malam ganjil topik baru, malam genapnya pendalaman. Jadi setiap topik itu 2 hari nanti, 2 webinar. Nah, selain itu di WhatsApp group kita akan diskusi live. Jadi Anda bisa tanya jawab di WhatsApp group itu. Karena webinarnya rekaman, maka Anda boleh tanya di WhatsApp group, saya akan jawab di WhatsApp group itu insya Allah. Jadi tujuannya untuk menggapai Lailatul Qadar, hidup penuh keajaiban. Dan ini adalah petanya Bapak Ibu. Yang tadi saya sebutkan itu, ini jalannya. Menuju pada Allah melalui 3 tahap, tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli menghilangkan akhlak buruk dengan cara apa? Dengan cara forgiveness. Memaafkan, minta maaf pada Allah, pada orang lain, pada diri sendiri. Masing-masing 2 level. Level basic, level master, level advance. Itu tahalli.
2 hari latihannya nanti mulai besok sama lusa. Tahap kedua, tahalli. Hiasi hati kita dengan akhlak mulia. Apa akhlak mulia? The mother of all akhlak mulia. Jadi akhlak mulia yang paling mulia itu adalah kindness. Itu kita bahas di malam 23, malam 24. Kindness pada orang lain, kebaikan pada orang lain maupun kebaikan pada diri sendiri. Nah, Anda lewat 2 ini, Anda masuk ke zona ilahi, yaitu tajalli. 2 yang pertama nggak dilakukan, nggak bisa Anda langsung lompat ke situ. Baru Anda bisa masuk ke tajalli. Yang terakhir itu melalui 3 tahap. Pertama, heartfulness. Jadi Anda hadirkan hati Anda, zikir dengan hadirnya hati, bukan hanya sekedar hadirnya pikiran. Lalu begitu ini malam 25, 26, 25 itu topik baru, 26 pendalaman, 27 masuk tidak hanya hadir hatinya, tapi sampai Anda bisa jatuh cinta sama Allah. Anda bisa bahkan bangkit dengan cinta bersama Allah. Nah itu lovefulness, malam 27, 28. Mudah-mudahan sudah dapat Al-Qadar di situ, malam 29 tinggal syukurnya. Tinggal bersyukur yaitu gratefulness. Sama malam 30 pendalaman. Nanti terakhir setelah lebaran kita kasih closingnya setelah lebaran. Seperti itu Abah Ibu petanya. Nah ini Anda bisa ikuti, pendaftarannya dibuka sekarang Bapak Ibu. Mulai sekarang itu di offer, klik di kolom offer, Anda bisa klik di situ daftar sekarang. Itu Anda bisa ya, ikut. Pak, daftarnya berapa Pak? Murah sekali ya Bapak Ibu, cuman 950.000 kalau Anda alumni. Alumni itu dari yang mungkin sudah ikut Total Solution zaman dulu, atau mungkin PPA for Healing, atau Anda yang baru ikut SHM yang 150.000. Itu juga kita anggap alumni, maka Anda cuma 950.000. Itu 12 kali pertemuan. Plus kita kasih bonus Bapak itu 7 bonus webinar dan mentoring yang dilakukan oleh para senior trainer. Webinar apa aja ini Pak? Ada 7 topik yang menarik. Ini juga rekaman, kali ini sudah kita lakukan tahun lalu juga. Tapi tetap Anda bisa lihat rekamannya dan sangat menarik. Yang pertama, totalitas sholat duha. Ini sholat sunnah sepenuh cinta. Ini sama Pak Syarif Tayyib. Di 50 rakaat penuh cinta. Jadi bagaimana kita sehari itu bisa sholat 50 rakaat dengan sepenuh cinta. Ini dari Dr. Syarif Tayyib yang penulis buku Totalitas Sholat Duha. Lalu ini nanti webinarnya tanggal 2 Juni, tanggal 3 Juni, tiap hari Kamis. Minggu depannya Anda akan dapat webinar dari Pak Endi Fatah Yusuf, mengatasi mental block dan menjadi tuan atas diri sendiri. Lalu berikutnya Anda akan ikut webinar tentang musik sufistik sebagai pelembut hati pecahan cinta ilahi. Bagaimana Anda setiap mendengarkan karya seni, hati Anda jadi merasakan cinta pada Allah. Termasuk ketika dengar lagu, dengar musik. Pak Hamunjid nanti yang isi. Lalu Anda akan dapat juga acceptance commitment terapi dari Pak Iwan Pambudi yang sering saya sebut istrinya, kuliah doktor di Chicago dengan pakai teknik acceptance commitment terapi. Lalu ada The Art and Science of Negotiation and Persuasion dari Pak Ghozi Al-Fatih. Bagaimana Anda mau negosiasi dan mempengaruhi orang lain. Itu kita kasih sebagai bonus. Terakhir dari dari Mas Dani Hernowo, 5 mantra cinta, rumus ajaib merangkai kata cinta untuk hidup bahagia. Nah ini trainer kita yang paling lucu Bapak Ibu, masalah cinta. Dan terakhir nanti sama Pak Eko Nugroho tentang HOOPS, Holistic Person Empowerment System, sebagai alat ukur psikologi untuk mengenai dan mengoptimalkan potensi diri. Ini kita kasih gratis, bentuknya webinar, handout-nya juga kita kasih nanti, insya Allah. Jadi total Bapak Ibu, Anda dapat 19 kali webinar.
Dan ini ilmu itu apa Ibu? Kalau katanya ayah saya itu meninggal saat saya usia 10 tahun. Beliau itu dulu di pesantren kira-kira 10 tahun. Kelas 5 SD, drop out, jadi nggak teruskan sekolah umum, pindah ke pesantren, jadi nggak pernah dapat ijazah SD, apalagi SMP, SMA, cuma ijazah pesantren 10 tahun. Dan beliau bilang, ayah di pesantren itu 10 tahun, tapi ilmu yang ayah dapatkan, yang paling bermanfaat itu adalah yang gurunya, kiainya, ngajar ngajinya jam 2 pagi. Jam 2 malam apa itu? Dini hari. Rumahnya di tengah-tengah hutan, di Barongan. Jadi hanya santri yang kuat ngantuk, yang mau bangun jam 1 malam, kemudian mandi, kemudian berangkat, jalan kaki ke tengah hutan yang bisa ngaji ke beliau. Yang bisa ngalahkan ngantuk sama takutnya yang bisa ngaji ke beliau. Santrinya nggak sampai 10. Nggak sampai 10, bisa dihitung jari. Tapi semua jadi ulama. Sementara teman-temannya ayah yang nggak mau bersusah payah untuk belajar, inginnya belajar yang nyantai-nyantai, sambil bersandar, kipas-kipas habis maghrib, ketiduran, sambil denger ngaji. Lah yang kayak gitu itu, pulang dari pondok walaupun 10 tahun belajar, bisa ngeliwet, bisa nanak nasi, sama jadi imam di musola. Jadi makanya beliau berpesan, untuk urusan ilmu nak, nggak ada kata jauh, nggak ada kata susah, nggak ada kata mahal. Kalau kamu rasa itu bermanfaat, kamu kejar apapun pengorbanannya. Mau mahal kamu bayar, mau jauh kamu jalani, mau susah kamu lakukan. Makin gede pengorbanannya, biasanya ilmunya makin barokah, makin berkah, makin manfaat. Itu saya pegang Bapak Ibu sampai sekarang, makanya saya belajar sampai ke India, masuk ke gunung, keluar gunung. Saya masuk ke Cina, saya ke Amerika, itu habis berapa? Pesawatnya aja udah berapa Bapak Ibu? Sekali berangkat bisa 50 juta, hanya untuk training, ikut training seminggu gitu. Yang saya ke Amerika yang 3 bulan itu ke Harvard, ke MIT, ke Stanford, saya habis 600 juta. Jadi kalau bagi saya nggak ada kata mahal, nggak ada kata jauh, nggak ada kata susah. Itu loving kindness therapy yang sering saya ajarkan di training DS itu, saya belajarnya di ujungnya California, namanya Esalen. Untuk masuk ke situ, Bapak Ibu, saya harus bangun subuh-subuh, habis sholat subuh saya jalan kaki. Jalan kaki pindah naik bis. Dari naik bis pindah naik kereta. Dari naik kereta nunggu 4 jam van. Dari van baru nyampe ke tempatnya di ujung tebing sebelah pantai. Tidur di ruang pelatihan. Anda pernah nggak untuk menghemat uang, Anda nggak tidur di hotel, Anda tidur di ruang pelatihan. Jadi pelatihan selesai, saya gelar tikar, pakai sleeping bag, masuk tidur di situ. Pagi sebelum orang-orang datang, saya pakai toiletnya, kamar mandinya saya mandi dulu, jadi saya datang paling pagi, saya tidur di situ. Itu Bu, saya berjuang kalau cari ilmu. Jadi kalau ada cari ilmu manja, dikit-dikit ngomong mahal, dikit-dikit ngomong susah, ngomong jauh, ya Anda nggak layak dapat ilmu yang bermanfaat. Ya dapat ilmu yang kacangan lah, yang biasa-biasa. Enggak, saya ini serius. Saya lakukan ini. Dan saya ingin berbagi pada Anda. Untuk urusan ilmu, nggak ada kata jauh, nggak ada kata mahal, nggak ada kata susah. Makin besar pengorbanannya, makin besar manfaatnya biasanya. Anda tanya Mas Angga nanti, yang sekarang ya ukurannya banyak orang udah sangat sukses lah. Royalti dia dari usaha dia bisa 200 juta sebulan. Itu gimana caranya dulu? Dari anak yang sangat miskin di Lampung sana, ikut training 180 juta 5 hari coba. 5 hari 180 juta. 189, Pak. 189 juta. 189 juta. Padahal nggak punya uang waktu itu. Padahal masih miskin waktu itu.
Nah kalau udah kaya gampang. Itu aset saya semuanya nggak nyampe 189 juta. Semua Pak. aset beliau dikumpulkan semua, nggak sampai 80. Ada motor By the way Haspa. nggak punya aset juga sih. Ya, Mas. So, Bapak Ibu, jadi ini apa? Ini nanti tanggalnya tanggal 1 Mei malam ini kan udah lewat tanggal 1. Ini pembukaan tanggal 2 ini temanya forgiveness tanggal 2 tuh sampai tanggal 14. Lalu dilanjut setelah itu sampai lebaran, lalu kemudian baru untuk 3 Juni, 10 Juni seminggu sekali ini materi-materi dari para trainer itu. Oke, investasinya ini Bapak Ibu normalnya kalau Anda misalnya 19 kali webinar lalu 13 hari mentoring cuman ada hari 100.000. 100.000 itu 3,2 juta karena total 32 dikalikan 100.000 3,2 juta. Kita diskon 50% untuk umum yang bukan alumni 1,6 juta. Kalau Anda alumni, walaupun alumni SHM 150.000, Anda bisa dapat diskon 70% 150.000. Sudah ada di offer, tinggal diklik. Kalau Anda berkenan, besok akan ketemu sama saya di webinar, sama di WhatsApp group. Mas Angga mau ada yang sampaikan, Mas? Silakan, Mas. Ya, mau ngelanjutin tadi cerita tadi, Pak. Itu akhirnya, karena saya nggak punya 189 juta, akhirnya saya waktu itu minjem uang saudara, Pak. Jadi saudara, orang tua itu saya kumpulin, minjem. Tapi waktu itu cuma dapat sekitar 70 juta minjemnya, Pak. Karena nggak cukup juga ternyata. Akhirnya saya datang ke akademi tempat saya belajar, saya nanya, bisa nggak ini dibikin cicilan? Gitu. Bisa, tapi lebih mahal kalau cicilan katanya. Oke, akhirnya saya DP 70 juta, sisanya dicicil 2 tahun. Jadi dicicil 2 tahun, 1 bulan 5.700.000. Itu udah kayak nyicil mobil. Gitu ya. Ini saya DP 70 juta dan dicicil 5,7 juta dan dicicil sama 2 tahun. Dan happen to be itu jadi salah satu investasi terbaik yang pernah saya lakukan, Pak. Dan karena saya pernah ngambil kelas itu, akhirnya sekarang ada banyak banget bisnis-bisnis yang tercipta karena ilmu yang saya dapatkan dari kelas itu. Dan akhir tahun kemarin juga gitu lagi, tahun 2018 akhir, itu 2018-2019 juga saya mulai kenal ilmu tentang cinta gitu. Jadi dulu tuh saya orangnya compassion-nya cukup rendah gitu, Pak. Nah, akhirnya saya mau mulai belajar tentang compassion tuh sekitar akhir tahun 2018 gitu. Mulai belajar tentang compassion dan nggak tahu kenapa semakin kesini diarahkan terus tentang compassion. Dan hari ini sampai akhirnya ketemu Pak Faiz dan belajar lebih jauh tentang compassion. Dan itu juga ngasih impact yang luar biasa. Jadi basic ilmunya tadi dapat dari seminar yang 189 juta skillnya. Tapi begitu belajar compassion, belajar ilmu langit, saya nyebutnya kayak gini, ilmu langit, Pak. Kalau yang 189 juta itu ilmu bumi, technical stuff-nya gitu. Nah, begitu dikasih ilmu langitnya, speed-nya meningkat luar biasa. Jadi perkaliannya langsung meningkat drastis setelah belajar ilmu itu. Gitu. Baik, mungkin saya jawab beberapa pertanyaan, Mas ya. Monggo, Pak. Ada yang bilang, Pak, saya mau daftar langsung klik over langsung isi data transfer 950.000. Iya. Ya Pak, transfer nanti langsung masuk member area. Setiap hari kita kasih webinarnya dan Anda bisa masuk grup WA-nya nanti. Saya take over dan screen share-nya, Pak Faiz. Nah, tampilannya nanti seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman login ke member area, jadi teman-teman belum beli, kalau teman-teman sudah pernah punya akses ke member area, kalau teman-teman klik over, kalau teman-teman masuk ke menu over dan teman-teman klik daftar sekarang, kan teman-teman akan dibawa masuk ke halaman seperti ini ya. Ini halaman overnya seperti ini. So, teman-teman tinggal login dulu ya, login. Ini saya udah login sebagai Duyan Anggara. Nah, di sini ada produknya Psikologi Cinta Ilahi. Kalau teman-teman kesulitan, teman-teman bisa chat dia, ada nomor Pak Reva, nomor Mas Rian, dan nomor Mas Mirza. Dan teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, kalau teman-teman sudah punya akses ke member area, teman-teman akan login ke sini ya. Tampilannya akan seperti ini. Teman-teman akan lihat di sini ada. Jadi kita masuk ke menu kelas. Jadi semua produk-produknya ada di Logos Village itu ada di menu kelas. Saya teman-teman mau akses yang lain juga ada di kelas ya. Nah, teman-teman tinggal klik lihat kelas. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau teman-teman belum punya akses, maka semuanya akan terkunci, teman-teman. Nah, nanti untuk webinar D1-nya saya akan buka. Jadi teman-teman walaupun nggak punya akses ke kelasnya, teman-teman bisa tetap dapat manfaatnya dan tetap bisa akses yang webinar hari pertama gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya pas teman-teman buka dan masih terkunci semua, teman-teman bisa scroll ke bawah, di bawah sini ada kelas ini tersedia pada produk gitu ya.
Nah, di sini ada muncul. Nah, teman-teman klik di sini, nanti teman-teman tinggal sama akan masuk ke halaman invoice. Nah, ini nggak perlu ngisi data karena kita udah login kan. Jadi bisa dua cara, login dulu, baru klik over, atau ya teman-teman login ke member area, terus kembali ke di member area, lalu masuk ke kelas ya. Masuk ke kelas. Nah, di kelas di sini ada psikologi cinta ilahi. Nanti tinggal diputar aja. Videonya nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa play dan teman-teman bisa gedein. Sama ya. Kayak tampilannya sama persis kayak teman-teman nonton webinar sekarang. Cuman memang ada kelebihannya, Pak, webinar seperti ini, Pak. Webinar kalau yang versi on demand seperti ini, kelebihan pertama adalah bagi teman-teman yang terkendala jaringan, biasanya yang jaringannya putus nyambung gitu, yang ini lebih stabil karena ini saya simpan di cloud, jadi teman-teman bisa tunggu dia loading sebentar, habis itu tinggal ditonton kan gitu. Jadi nggak akan terkendala jaringan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tiba-tiba pengen ke toilet bisa di pause. Yang keempat, kalau teman-teman udah sampai di sini tengah, terus lupa tadi Pak Faiz ngomong apa ya? Mundurin dikit bisa dimundurin lagi. Bisa dimundurin. Nah, ini nggak bisa dilakukan kalau versi live kayak gini. Kalau versi live tidak bisa dimaju-mundurkan gitu. Jadi sebenarnya secara umum ini justru punya lebih banyak kelebihan daripada versi live menurut saya, karena teman-teman bisa maju mundurin, bisa pause, bisa catat kalau teman-teman mau catat, punya buku catatan diberhentiin dulu, dicatat terus dilanjutkan lagi. Dan bisa nontonnya belakangan ya. Karena nanti ada yang Pak saya terawih sampai jam 9:30 Pak. Nah, bisa nonton belakangan. Jadi waktunya lebih fleksibel. Pak, saya malam kerja gitu bisa. Dan itu bisa dicepetin. Kalau misalnya teman-teman pagi nonton dulu setengah jam gitu ya, nonton dulu setengah jam pagi, terus siangnya habis sholat zuhur misalnya mau dilanjutin lagi nonton setengah jam lagi boleh. Nah kalau pakai webinar gym kan nggak bisa Pak. Kalau Bapak nonton replay, ya Bapak harus ngulang dari awal untuk nonton menit ke-30. Benar. Kalau ini kan nggak perlu ngulang dari awal. Dan masih bisa tanya jawab live kan Mas? Pak, tapi saya ingin tanya jawab live. Lah tinggal pertanyaannya diposting di WhatsApp group. Ya, dijawab secara live kan gitu. Diposting di WhatsApp group ya, dijawab secara live. Jadi secara umum tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa nonton semuanya, ada webinar hari keempat gitu. Semuanya udah ada di sini ya. Dan by the way kalau teman-teman kembali ke kelasnya, ke kursnya dan masih terkunci, itu artinya teman-teman belum punya akses, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Di sini ada psikologi cinta ilahi, diklik aja. Ini teman-teman akan dibawa masuk ke halaman yang sama seperti yang muncul di halaman over. Tapi kalau teman-teman nggak login, tampilannya kan akan munculnya seperti ini tadi ya. Nah, jadi yang login itu yang udah jadi alumni berarti Mas ya? Kalau belum login kan tampilannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman merasa sudah punya akses, teman-teman nggak perlu isi lagi, ini nggak perlu diisi lagi. Langsung aja login. Di sini klik login, terus masukin emailnya, terus login. Jadi nggak perlu ini. Oke, itu aja Pak. Oke. Sip, baik saya selesaikan dulu mungkin slide-nya, kawan-kawan. Oh, slide saya gimana Mas cara masuk slide saya lagi? Saya tampilkan Pak. Share juga Pak. Sip. Oke, Bapak Ibu, ini jadi total ada 19 kali webinar 1-2 jam. Mentoringnya 13 hari ya, karena kalau yang bonus tadi nggak ada mentoringnya. Kemudian konsultasi bersama saya, lalu ada rekaman dan slide 19 kali webinar, Anda bisa lihat semuanya nanti Bapak Ibu. Selama 2 bulan ke depan Anda bisa akses. Dan Anda perlu sertifikat, kita bisa minta sertifikat, e-sertifikat. Kapan mulainya? Ya mulai hari ini. Ini webinar pertama, besok yang kedua, ketiga terus. Jadi udah dimulai hari ini, udah jam 8.30 ini. Dan ini kita rekam semuanya. Nanti Anda bisa hubungi Pak Reva sama Pak Rian kalau mau perlu, atau klik over langsung daftar aja, nanti masuk ke dalam grup WhatsApp sama member area. Oke. Selanjutnya 12 kali webinar rekaman, insya Allah dibagikan setiap malam jam tanggal 20.30, dan webinar rekaman untuk para peserta bisa diakses kapanpun selama 2 bulan. Oke Bapak Ibu, saya kira itu semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di WhatsApp group sama di webinar besok malam. Terima kasih. Saya lihat dulu apa ada pertanyaan. Ya, oke. Kayaknya udah terjawab semua ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu besok malam insya Allah di webinarnya.
dan di WhatsApp grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar dan keajaiban-keajaiban hidup akan menghampiri kita. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.